warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin saya Windia Syalki Octavia dari kelas IKMA 2022. Di sini saya sebagai finalis mahasiswa berprestasi FKM UNER tahun 2024. Menurut Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 hingga 2024, terdapat 62 daerah, salah satunya yaitu Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, menyatakan bahwa Kabupaten Nias Selatan memiliki Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada urutan 32 dari 33 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 61,59 dengan tergolong IPM sedang. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang menghambat akses pelayanan kesehatan setempat, sehingga menyumbang kasus AKI dan AKB di Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya peran serta tenaga kesehatan masyarakat untuk mendorong Indonesia dalam mencapai target TPB 2030 pada poin ketiga dengan target 3.1, yaitu mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target 3.2 yaitu mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal atau AKN setidaknya hingga 12 per 1000 KH atau kelahiran hidup, dan angka kematian balita atau AKB 25 per 1000. Serta target 3.8 yaitu mencapai cakupan kesehatan universal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Dari permasalahan-permasalahan tersebut memiliki 3 rumusan masalah besar, yaitu bagaimana upaya tenaga kesehatan masyarakat, bagaimana peran program desa siaga, serta bagaimana kemajuan teknologi dalam memajukan akses pelayanan kesehatan primer di daerah tertinggal. Menurut WHO 2024, angka kematian ibu atau AKI adalah jumlah kematian perempuan per tahun yang disebabkan oleh alasan apapun yang berkaitan dengan kondisi memperburuk kehamilan atau prosedur penata laksanaan kehamilan selama kehamilan dan persalinan dalam waktu 42 hari selama kehamilan berakhir, tanpa memperhitungkan durasi dan lokasi kehamilan. Hasil Survei Kesehatan Demografi Indonesia atau SDKI menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan signifikan dalam AKI pada tahun 2023, yaitu sebesar 359 ibu per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab AKI dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsungnya diantaranya eklampsia, pendarahan, aborsi, infeksi, dan partus lama. Sedangkan faktor tidak langsungnya yaitu status wanita dalam keluarga, keberadaan anak, kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi, serta kondisi geografis suatu wilayah. Menurut WHO 2024, angka kematian bayi atau AKB adalah kemungkinan seorang anak yang lahir pada 1 tahun atau dalam jangka waktu tertentu meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Menurut data Maternal Prenatal Death Notification atau MPDN menunjukkan bahwa kematian bayi sebanyak 20.882 pada tahun 2022 dan 29.945 pada tahun 2023. Penyebab AKB itu sendiri terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal atau endogen serta faktor eksternal atau eksogen. Faktor internal terdiri dari gangguan kondisi ibu selama kehamilan seperti asfiksia serta prematuritas. Lalu yang kedua yaitu kondisi janin dan bayi seperti BBLR. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal atau eksogen, yaitu seperti sosial, ekonomi, serta kondisi geografis. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan AKI dan AKB di Indonesia? Berikut adalah cara mengatasi AKI dan AKB di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan primer. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 181 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer oleh puskesmas dilakukan melalui pengkoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Peran puskesmas itu sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, mengutamakan pendekatan promotif dan preventif. Yang kedua, memberikan pelayanan yang berfokus kepada pasien. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta bagi masyarakat rentan.
Yang kedua adalah peran tenaga kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat itu sendiri memiliki berbagai peran. Yang pertama, melakukan pemberdayaan masyarakat kepada kelompok sasaran. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan. Yang kedua, yaitu program siaga dan teknologi. Desa siaga adalah desa di mana penduduknya memiliki sumber daya, kemampuan, dan keinginan untuk secara mandiri mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan. Lalu, teknologi ini berperan untuk melakukan pendataan dan pengawasan pada ibu hamil dan anak. Oke, ini dia aplikasi Happiness of Mother and Child atau HMC. Fitur aplikasi HMC ini akan dibagi menjadi dua macam kelompok, yaitu khusus masyarakat dan tenaga kesehatan. Fitur pertama yaitu fitur untuk masyarakat seperti ibu hamil atau orang tua. Pada dashboard akan menampilkan berbagai fitur yang dimana pertama akan ada identitas pengguna aplikasi yang akan disertai dengan NIK. Lalu di bawahnya terdapat pencatatan usia kehamilan atau usia anak serta pemeriksaan terakhir yang dilakukan. Lalu untuk aplikasi kesehatan itu sendiri memiliki berbagai fitur, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan terdekat. Daftar pelayanan kesehatan terdekat seperti apotek, laboratorium, klinik, rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya. Yang kedua yaitu laporan kesehatan kehamilan. Ini berisi pencatatan informasi kehamilan seperti perkembangan janin, jadwal cek kehamilan, pemantauan berat badan, serta pengawasan tambahan dan daftar laporan kesehatan. Yang ketiga yaitu laporan kesehatan anak. Laporan digital mengenai kondisi anak dimulai dari berat badan anak, tinggi badan anak, riwayat alergi, pengingat imunisasi dasar lengkap. Lalu yang keempat yaitu ada konsultasi kesehatan, yang dimana ini akan membantu pengguna untuk berkonsultasi mengenai kesehatan kepada tenaga kesehatan yang terpercaya. Pengguna dapat memanfaatkan fitur ini ketika mengalami kondisi kesehatan pada waktu darurat. Fitur yang kedua yaitu fitur untuk tenaga kesehatan. Pada dashboard akan berisi identitas pengguna aplikasi yang akan disertai dengan nomor SK atau SIP. Lalu, fitur inti yang akan menjadi pembeda antara fitur bagi masyarakat dan fitur bagi tenaga kesehatan terletak pada data ibu hamil dan anak serta data AKI dan AKB. Data AKI dan AKB ini akan membantu seluruh tenaga kesehatan untuk memantau apakah akan mengalami penurunan atau kenaikan kasus. Fitur ini akan diperbaharui setiap 3 bulan sekali sebagai laporan pencatatan. Lalu yang kedua yaitu data ibu hamil dan anak, yang dimana ini akan memantau seberapa banyak ibu hamil dan jumlah anak yang ada di kabupaten masing-masing. Fitur ini akan diinput setiap 3 bulan sekali yang akan dilakukan oleh kader kesehatan. Sekian dari pemaparan karya tulis ilmiah ini. Besar harapan saya kepada tulisan ini dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus memajukan kesejahteraan ibu dan bayi demi kemajuan generasi emas di masa datang.